Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di channel saya. Ini YouTube menjadi media pengkayaan dari kuliah-kuliah saya dan juga catatan-catatan tambahan terkait dengan ranah sosiologi secara umum. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa itu sosiologi budaya. Kesempatan waktu pendek ini kita memanfaatkan secara maksimal agar kita bisa menelisik apa itu sosiologi budaya. Teman-teman sekalian, kenapa sosiologi budaya itu lahir? Nah, ini pertanyaan penting. Nah, saya menemukan komposisi yang meskipun ini tidak akrab, artinya tidak dalam artian dalam konteks studi sosiologi ini belum begitu masif tentang cultural sociology, tapi saya menemukan ada 3 basis setidaknya, tiga fondasi yang menjadi cikal bakal, kalau bisa katakan seperti itu, bagaimana sosiologi budaya ini menjadi medan yang menarik dalam disiplin sosiologi dan kemudian menjadi anggaplah terus diperdebatkan dan menjadi kajian-kajian menarik akhir-akhir ini gitu tentang cultural sociology. Nah, yang pertama, basis di balik berdirinya sosiologi budaya itu pertama cultural studies, kedua cultural turn, ketiga culture club. Nah, ini cultural studies ini berkembang secara masif di Britania Raya ya, tahun-tahun 60-an gitu. Tahun-tahun 60-an ini menjadi semacam era bagaimana kiblat, bagaimana kebudayaan itu, cultural studies itu menjadi kiblat dalam kajian-kajian ilmu sosial dan juga humaniora. Nah, sekaligus teman-teman kalau agak lebih luas lagi misalnya tahun-tahun 60-an itu pun juga menjadi penanda lahirnya perdebatan-perdebatan komposisi teoritis tentang postmodernisme ataupun juga poststrukturalisme tahun-tahun itu gitu. Nah, artinya ini apa? Ini menunjukkan bahwa tahun-tahun ini ada semacam belokan, titik jengah gitu ya. Dengan mengabaikan karena ilmu sosiologi khususnya yang fungsionalis, yang positivis itu melalaikan aspek kebudayaan ini. Culture ini dilalaikan. Kemudian tahun-tahun 60-an ini ditengok menjadi kiblat dan menjadi semacam basis yang menjadi salah satu kajian utama gitu dalam ilmu sosial. Nah, termasuk sosiologi. Nah, itu melingkupi misalnya marxisme, terus sosial, semiotika, linguistik, dan filsafat, kritik sastra, dan yang lain-lain. Nah, dalam konteks sosiologi, bagaimana cara melihatnya misalnya tentu saja pendekatan dari Weber, Max Weber, Karl Marx, terus kemudian Joseph Simmel, Karl Meingham, terus juga teori simbolik interaksionis atau interaksionis simbolik itu juga menjadi bagian yang merayakan tanda kutip di balik atau cocok kalau kita kemudian membaca tentang cultural studies dalam perspektif sosiologi. Nah, kalau Weber, Marx, terus kemudian Simmel kan awal. Nah, yang agak akhir-akhir ini ya ini interaksi simbolik, terus kemudian Karl Meingham sendiri dengan sosiologi sosiologi pengetahuan contohnya. Nah, yang kedua ada cultural turn. Teman-teman sekalian perlu dipahami cultural turn ini semacam penamaan atas sebuah gerakan masif tahun 60-an, sampai tahun 70-an misalnya. Dengan lahirnya Birmingham School, terus kemudian perdebatan-perdebatan atau kiblat-kiblat cultural studies dalam kajian dan penelitian ilmu sosial dan humaniora, maka itu kemudian dianggap sebagai cultural turn. Nah, cultural turn ini belokan budaya ini, di mana budaya menjadi kajian penting dalam ilmu sosial humaniora. Sekali lagi saya sebutkan itu di sini ada empat fondasi yang kemudian menandai itu. Pertama ada metahistory dari Hayden White, itu salah satu buku penting. Ini ngomongin tentang pertalian antara sejarah dan pembentukan masyarakat misalnya. Di dalamnya juga ngomongin tentang kebudayaan yang pasti. Terus kemudian yang kedua ada Clifford Geertz. Ini tokoh yang akrab dengan kita tentu saja. Dengan Indonesia maksud saya. Bukunya itu The Interpretation of Cultures. Kemudian Michel Foucault dengan buku Discipline and Punishment. Terus kemudian Pierre Bourdieu. Nah, Pierre Bourdieu ini seorang antropolog tapi sekaligus juga karya-karyanya akhir-akhir sangat kental dengan sosiologi.
Nah, culture club ini, nah ini yang kemudian merujuk atau sekaligus mengerucut ke Jeffrey Alexander sendiri. Jeffrey Alexander saya menempatkannya sebagai perumus lah istilahnya. Orang yang menganjurkan, memberikan dukungan-dukungan dan penelitian-penelitian. Dalam artian di sini dukungan menurut saya adalah support yang sangat masif sekali, bergizi lewat perspektif-perspektif penelitian-penelitian dan elaborasi dari Jeffrey Alexander. Nah, Culture Club ini menjadi semacam ruang diskusi, kelompok diskusi di UCLA, University of California di Los Angeles. Nah, ini yang kemudian menjadi ruang bagaimana sosiologi budaya itu terus berkembang dan diteliti gitu teman-teman. Nah, sebagai Jeffrey Alexander ini kan pengagum dan juga peneliti-peneliti penting tentang konsep-konsep dan tokoh ini Durkheim. Maka sosiologi budaya ini ingin dicari versi baru dari Durkheim gitulah secara gampangnya begitu teman-teman. Nah, ini kita ngomongin misalnya karena ngomongin kebudayaan, tentu saja saya melampirkan budaya dalam perspektif para sosiolog. Nah, di sini ada George Simmel, terus kemudian ada Max Weber yang menyatakan bahwa kebudayaan sebagai lem yang merekatkan integrasi sosial dengan fungsi-fungsinya masing-masing misalnya. Ada Talcott Parsons, ada Jeffrey J. Alexander sendiri, kemudian dari antropologi ada Levi Strauss, kemudian Clifford Geertz tentu saja. Dalam kritik sastra, saya melewatkan saja agak ini karena saya kira ini menjadi pengetahuan awal dan yang teman-teman sudah banyak pahami tentunya tentang budaya, definisinya kayak gitu, baik itu dalam antropologi ataupun sosiologi. Nah, ini kritikus sastra. Raymond Williams ini tokoh penting ini teman-teman dalam mengembangkan tentang perdebatan-perdebatan tentang kebudayaan. Salah satu bukunya itu Keyword sama Culture and Society. Buku yang cukup punya kontribusi penting dalam membaca ulang tentang kebudayaan. Terus kemudian Stuart Hall tentu saja, yang ini bagian dari Birmingham School itu yang saya sebutkan di awal. Nah ini, coba kita lebih hati-hati di sini. Apa itu definisi budaya? Cultural sociology brings cultural analysis to the field of sociology, creating space for analytic questions about meaning. It looks at society through the lens of culture, considering how cultural theory can inform sociological understandings of individual and group behaviors and activities. Nah, ini pengetahuan umum kita atau definisi umum kita tentang sosiologi budaya itu apa? Sosiologi budaya itu ingin menghadirkan analisis kultur terhadap ranah sosiologi. Ini garis bawahi. Ingin membawa analisis kebudayaan tentang cultural studies ke ranah sosiologi. Nah, dari situ kemudian akan menciptakan dengan menciptakan ruang-ruang untuk atau ruang analisis dan pertanyaan tentang makna. Nah, makna ini nanti bisa dipahami lebih ini ya teman-teman ya. Artinya makna ya jangan kayak kita istilahnya memahami makna sekedar dari kata kemudian punya makna. Enggak. Dalam konteks sosiologi makna itu adalah produk dari proses yang panjang, memakan waktu istilahnya. Kemudian itu menjadi semacam sublim, sebuah kesepakatan. Nah, itu meaning. Nah, misalnya gini, di antara kita misalnya bagaimana menghadapi kiai, ini untuk kalangan santri misalnya. Cara menghadapi kiai. Kemudian itu kan mempunyai simbol masing-masing gitu. Jadi masyarakat santri itu akan paham misalnya kalau berhadapan dengan kiai maka bahasanya yang dipakai ini, kemudian gesturnya ini. Nah, itu adalah makna yang menjadi semacam produk kebudayaan kita dan itu dilahirkan secara lewat proses gitu. Nah, sosiologi budaya ini ingin melihat proses pembuatan makna kayak gini ini gitu. Karena nanti maka akan berhadapan misalnya ada sebuah
tindakan sosial atau makna itu sendiri, kesepakatan itu sendiri sebuah produk dari masyarakat itu sendiri secara partikular, secara khusus misalnya tentang tadi contoh bagaimana bersikap, itu contohnya itu menunjukkan bahwa proses meaning making ini penting dalam sosiologi budaya. Nah, kemudian selanjutnya sosiologi budaya ingin menganjurkan bagaimana masyarakat ini dilihat dalam lensa kebudayaan, lensa budaya, dengan misalnya memperhatikan tentang cultural theory. Jadi teori budaya ini yang tidak bisa dipertukarkan. Jadi pendekatannya adalah bagaimana cultural theory ini bisa dibawa, bisa bermanfaat, bisa dipakai, dimanfaatkan oleh dalam pemahaman sosiologis itu tentang pemahaman sosiologi, misalnya dalam penelitian sosiologi tentang individual, tentang perilaku individual ataupun kelompok. Nah, kedua, para sosiologi budaya ini bertujuan untuk mengerti perannya tentang aspek-aspek kehidupan sosial dengan tentu saja menelisik tentang proses of making meaning. Jadi lebih ke sana. Jadi lebih sosiologi budaya akan memperhatikan aspek-aspek sosial kita, kehidupan sosial kita, dengan melihat bagaimana sebenarnya proses meaning making ini terjadi, gitu loh. Sebelum menjadi produk kesepakatan, kemudian tindakan sosial, baik itu mitos ataupun cara-cara yang lain, contohnya misalnya tadi masyarakat santri punya simbol sendiri, punya cara ngomong sendiri, punya gestur sendiri. Nah, sebelum itu menjadi sebuah produk dengan maknanya masing-masing, nah prosesnya kayak apa? Nah, di situ dulu cara memahami. Gimana prosesnya bisa jadi begini? Nah, pendekatan sosiologi budaya ingin bekerja di situ. Nah, kemudian tujuannya adalah to bring the social consciousness up for view. Jadi ingin membawa ketidakpahaman kita, ketidaksadaran kita terhadap satu produk, terhadap satu makna itu menjadi terbuka. Ini terkait dengan metos kalau dalam kaitannya di sini. Jadi Alexander itu menginginkan begini. Di antara kita mungkin dan pasti saja bertanya-tanya. Contoh ini saya ngawur saja. Maksud saya adalah kasus. Contoh, ketika bulan purnama gerhana, ada bulan gerhana, maka di sebagian masyarakat itu membangunkan pohon dibangunkan. Nah, ini kan pertanyaan besar loh, kenapa bisa begini gitu loh. Ini mitos dari mana? Kesepakatan makna ini dari mana? Gitu. Karena pertanyaan kayak gitu. Nah, sosiologi budaya ingin menghadirkan situasi begini, itu terbuka menjadi sebuah panorama yang bisa diteliti dan dipandang, didiskusikan, dibahas. Kemudian, nah ini sosiologi budaya menginginkan agar dengan ketidakpahaman ini, hal-hal baru, mitos yang bukan baru ya, mitos yang tidak dipahami, ketidaksadaran kita, bukan ketidakpahaman kita lah, secara terhadap satu produk kebudayaan misalnya. Nah, setelah itu dibuka, diperdebatkan, kemudian ada mitos baru. Nah, ini yang diinginkan oleh Alexander sendiri. Ada karya baru. Nah, itu bisa menjawabnya, bisa melengkapi, bisa merayakan. Nah, maka dari itu kemudian karena ini terkaitan dengan proses memahami makna proses budaya itu sendiri, maka yang dibutuhkan adalah Clifford Geertz tentang thick description. Nah, ini pisau pertama yang harus digarisbawahi. Metode antropolog sebenarnya ini dari Clifford Geertz. Apa itu thick description? Thick description ini adalah upaya kita memahami budaya secara lebih detail, dalam, dan komprehensif. Jadi deskripsi yang tebal, yang luas. Nah, ini masuk ke inner meaning gitulah. Itu teman-teman. Nah, definisi sosiologi budaya itu secara umum apa yang sudah saya sampaikan dengan 3 poin tadi. Maksud saya dengan tiga rujukan di sini. Ada Stanton, ada kemudian Spillman. Ini Lynn Spillman ini termasuk yang sangat kuat juga selain Jeffrey Alexander.
dalam menjelaskan tentang sosiologi budaya. Sosiologi budaya pernah disebutkan oleh Alfred Weber, ya ini abad 19 sudah mulai muncul sebenarnya, atau 20 awal itu sudah muncul istilah ini, istilah apa kultur sosiologi ini. Artinya istilah sosiologi budaya juga secara sebutan itu bisa muncul di situ. Ini cuma sekedar memperkenalkan aja. Ini kata apa namanya tokoh kuncinya. Sebenarnya Linz Spillman juga saya ingin masukkan, tapi lain waktu kita bisa rujuk lebih banyak. Nah ini Jeff Alexander ini lumayan masih hidup orangnya, lahir 47. Nah, apa kata kunci sosiologi budaya menurut Jeff Alexander? Nah ini, jadi sosiologi budaya itu ingin mengangkat, ingin membawa perspektif dari humaniora itu dalam belajar masyarakat. Jadi employing perspective from the humanities in studying society. Jadi apa perspektif humaniora yang luas itu, dan tentu saja kalau ngomongin humaniora ini lebih kepada tindakan, dan kalau dalam perspektif sosiologi misalnya tindakan sosialnya dan juga unsur-unsur budayanya itu dalam belajar masyarakat. Terus kemudian selanjutnya apa saja poin-poinnya? Theory of meaning. Nah, theory of meaning ini tentu saja ngomongin tentang diskursus, tentang simbol, tentang sign, signifier, signify, terus kemudian juga tentang binary structure. Struktur biner, oposisi biner maksud saya. Misalnya ada hitam putih, ada atas bawah, gitu, ada barat timur. Terus kemudian yang kedua hermeneutik dan interpretasi. Nah ini tentang teks. Jadi Jeffrey Alexander sekali lagi ingin memakai unsur teks, budaya ingin diletakkan sebagai sebuah teks yang itu diteliti. Gampangnya begitu. Makanya ada unsur hermeneutik dan interpretasi. Terus kemudian nation of narrative. Ini dalam ranah sastra, teman-teman. Tapi genre di sini ya di sosiologi kalau kemudian memakai istilah genre mungkin di beberapa bagian juga bisa masuk gitu loh. Tapi lihat perkembangan sosiologi budaya kayak apa ke depan. Nah, ini landasan sosiologi budaya. Tadi mengambil konsep dan teori dari humaniora, kemudian resituated within a study of society. Jadi ingin ditempatkan kembali, ingin dimasukkan kembali dalam studi-studi tentang masyarakat. Nah, ini teman-teman yang ingin saya lebih explore lagi. Apa perbedaan antara sosiologi budaya dan sosiologi kebudayaan? Nah, penjelasan saya mulai tadi itu sosiologi budaya. Nah, sosiologi kebudayaan itu apa? Nah, sosiologi kebudayaan itu adalah pendekatan sosiologis terhadap. Jadi sociological approach of culture. Jadi nggak ada bedanya sosiologi of culture, sosiologi of art. Maksud saya adalah pendekatan sosiologi terhadap budaya, pendekatan sosiologi terhadap tourism, pendekatan sosiologi terhadap literature, sastra. Gitu. Jadi yang utama di sini adalah sosiologinya gitu. Kemudian sosiologi sosiologi dipakai untuk membaca seni, sastra, kemudian pariwisata. Nah, dalam sosiologi budaya, cultural sociology, itu budaya itu hal yang independen, otonom. Itu kira-kira basis perbedaan utamanya. Nah, kita masuk. Tuh masih ini. Pertama, ya ini semantik ya, adjektif sama kata benda ya, nggak perlu terlalu ini. Terus kemudian yang kedua, culture as independent variable. Kemudian dari sosiologi kebudayaan, culture as dependent variable. Nah, teman-teman yang belajar penelitian sudah paham apa itu independent variable, apa itu dependent variable. Artinya budaya dalam sosiologi budaya diletakkan sebagai sesuatu yang otonom, independen. Kemudian dalam sosiologi kebudayaan itu masih bergantung. Nah, karena tadi lewat pisau sosiologi tadi yang jadi budaya itu tidak bisa independen di sini gitu gampangnya. Yang kedua, terma konseptual sama, ketiga istilah-istilahnya sama, terus kemudian sama-sama bicara tentang cultural term juga yang keempat. Nah, yang kelima, ini yang perlu digarisbawahi, budaya sebagai otonom. Culture plays in shaping social life. Terus kemudian dalam sosiologi kebudayaan, culture is something to be explained. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Jadi saya katakan, apa perbedaan sosiologi budaya sama sosiologi kebudayaan? Gitu. Dalam sosiologi budaya,
budaya itu betul-betul diletakkan sebagai satu hal yang otonom, dan bagaimana kebudayaan ini kemudian bisa memerankan perannya dalam menciptakan kehidupan sosial, produk meaning dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, sementara dalam sosiologi kebudayaan, ya budaya hanya dijelaskan lewat pisau analisisnya sosiologi misalnya, by something else. Nah, selanjutnya keenam, dalam sosiologi budaya kita kenal dengan strong program, terus kemudian dalam sosiologi kebudayaan ada weak program. Nah, ini perdebatan ini bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain karena ini cukup menarik dan penting sekali. Terus kemudian yang selanjutnya, nah ini kata kunci juga penting, cultural sociology itu sebagai mesin, engine, bisa menggerakkan semuanya. Sementara sosiologi budaya, gearbox, cuma persnelengnya aja. Jadi bagian bisa dibilang bagian kecil lah, bukan bagian kecil juga, tapi masih lebih utama meletakkan budaya sebagai sesuatu yang otonom, mesin itu ya di sosiologi budaya, bukan di sosiologi kebudayaan. Nah, itu kira-kira teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.